Tuhan Yesus Kristus, baik sidang jemaat kaum muda yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet dimanapun kaum muda berada, baik di dalam negeri, luar negeri, biarlah kita dapat merasakan kasih setia dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Kita akan memulai ibadah kita dengan kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 181, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kornya dengan hormat doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kor sekali lagi kita mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Haleluya, haleluya. Semua hanya karena kasih setiamu atas kehidupan kami. Engkau masih memberikan panjang umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada malam hari ini dalam kebaktian kaum muda remaja. Tuhan, terima kasih. Sebab kami tahu Tuhan, masa muda remaja kami adalah masa yang riskan Tuhan. Oh, masa perebutan antara Tuhan tapi juga kuasa-kuasa kegelapan sedang merebut kami Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk selalu berada di dalam pelukan tanganmu, supaya kami tetap bisa mengikut Tuhan sampai menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Tidak bisa direbut oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan. Dengan urapan yang sama di depan laptop, komputer, dan semua bisa memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Terima kasih, terima kasih. Urapi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Sungguh-sungguh mujizat terjadi Tuhan. Jangan ibadah ini kering tanpa arti, Tuhan tolong semuanya. Demikian saudara-saudara dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali. Jiwa baru Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong yang ada tugas dan lain hari ini tidak bisa beribadah, Engkau jamah mereka di lain kesempatan bisa datang kepadamu. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah,
kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan jika kita bangsa kafir ini boleh menerima panggilan dan pilihan Tuhan, bahkan dijadikan sebagai biji mata Tuhan, dikhususkan dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 328, Allah itu baik. Nyanyian rohani nomor 328. Allah itu baik, sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, mari kita sama-sama berdiri. Itu baik, sungguh baik bagimu, kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian suplemen nomor 43. Kau telah memilihku. Suplemen nomor 43. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas kekuatanmu. Jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kembali dari atas. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, Kau telah memilihku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika sejak semula Tuhan sudah memilih kehidupan kita. Biarlah kita serahkan seluruh kehidupan kita untuk dibentuk menjadi tempat kediaman Allah, bahkan menjadi mesbah doa. Kita senantiasa menyembah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 180 dengan bersama-sama kita bangkit berdiri. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kaum muda remaja yang ingin bersaksi tentang cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Biar disaksikan, tempat di depan disediakan untuk saudara untuk bersaksi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 238. Nyanyian rohani 238, Ku Melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ada yang mau bersaksi? Baik, jika tidak ada, saya menggunakan waktu untuk saya mau menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan
yang sudah saya alami, terutama tadi pagi. Ya. Sejak kemarin setelah saya melakukan pemeriksaan laboratorium, saya merasakan tubuh saya begitu lemah sekali. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, dan batuk begitu terus menerus sampai dada ini rasanya sakit. Ya, otot di dada ini sakit sekali. Kemudian sepanjang hari Jumat itu saya hanya bisa berbaring. Kemudian tadi pagi lemah tubuh itu belum hilang, ya, bahkan semakin melemah, dan di situ saya merasakan ada pertentangan di dalam batin saya. Bagaimana dengan tubuh yang lemah ini? Ya, saya hampir kalah dengan godaan setan. Ya, biasanya kami melakukan doa pagi bersama, dan dalam keadaan semacam itu saya berpikir, apakah bisa saya doa? Tapi istri saya memberikan saya kekuatan. Ayo, justru dalam kelemahan biarlah kita datang kepada Tuhan, kita serahkan. Kemudian kami bersama bertiga doa pagi, kami membaca firman Tuhan. Ya, kami sedang membaca berurutan dari kitab Mazmur. Tadi pagi kami membaca Mazmur pasal 41. Di situ saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sebab hanya dalam kelemahan dan ketidakberdayaan yang bisa kita lakukan hanyalah mengulurkan tangan kepada Tuhan. Lewat doa penyembahan pagi tadi, saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga kemudian saya bisa bangkit kembali, saya bisa melayani Lempinel, saya bisa melayani puji-pujian sore hari ini. Saya tidak tahu, apabila saya tadi kalah dengan godaan setan, pasti saya justru tidak bangun-bangun lagi. Tidak bisa beribadah, tidak bisa melayani. Tapi puji syukur kepada Tuhan, jika Tuhan masih berikan kekuatan kepada kami. Istri saya juga merasakan kelemahan tadi pagi, dan kekuatan dari Tuhan yang mendorong saya untuk lebih sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 381. Ku kan bangkit. 381. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita sama-sama berdiri. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan kepada vokal grup untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Untuk itu kita menyanyikan dari nyanyian suplemen nomor 60, Tetap Setia. Suplemen nomor 60, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tuhan sucikan hatiku, itulah saat yang terindah untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku mau hidupku selalu menurut firman-Mu.
sujud menyembahmu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, inilah Tuhan segenap hidupku. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, inilah Tuhan segenap hidupku. Puji Tuhan. Biarlah kita segera mempersiapkan bejana hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 299, Ku Mau Seperti Yesus. Nyanyian rohani 299, Ku Mau Seperti Yesus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di dalam-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Pelayan selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Purnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita mengangkat tangan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan sekali lagi nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama
namamu. Haleluya, haleluya. Demikian kerinduan hati kami bersama Tuhan. Untuk bisa seluruh hidup kami ini, setiap langkah hidup kami, bisa memuliakan, mengagungkan namamu Tuhan. Tapi kami juga menyadari kami hanya bejana tanah liat. Seringkali bukan memuliakan Tuhan, tapi justru memalukan Tuhan, memilukan hati Tuhan, memedihkan hati orang tua. Bagaikan bejana tanah liat yang hancur lebur Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini. Firman yang mampu membentuk kami kembali menjadi bejana mulia di hadapan-Mu. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna. Firman yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di depan laptop, di depan komputer, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi dengan urapan yang sama Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, air mata kami, kesusahan kami. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan belas kasih kemurahan. Kami bahagia dalam tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah dan hidup kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Demikian gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini. Dimanapun berada Tuhan berkatilah mereka. Seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran benar kembali ke Alkitab. Sebagai menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih saudara-saudara yang tidak bisa hadir di sini, di Surabaya, di Medan, dimanapun. Engkau jamah semua. Di lain kesempatan bisa setia sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepada. Mohon kemurahan-Mu. Mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Dimanapun kaum muda remaja berada saat ini. Di WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga di dalam negeri, luar negeri, semualah Tuhan yang memberkati semuanya. Dengan berkat yang sama yang kita terima di sini, juga saudara-saudara bisa terima di sana. Tuhan memberkati semuanya. Baik, kita berada pada Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Masih ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6. Ini judulnya Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Judulnya Yesus mengutus ke-12 murid. Yesus mengutus ke-12 murid. Oke ya? Yesus mengutus ke-12 murid. Kita baca ayat 1 dan 2. Kita baca ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Yesus memanggil ke-12 murid. Ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, inilah saudara. Jadi Yesus memanggil 12 murid,
Yesus memanggil 12 murid dan mengutus untuk memberitakan kerajaan surga. Yesus memanggil 12 murid dan mengutus untuk memberitakan kerajaan surga. Ya. Jadi urutannya begitu. Jadi kita harus menerima panggilan Tuhan. Kita harus menerima panggilan Tuhan lebih dahulu, sesudah itu baru kita diutus. Jadi kita harus menerima panggilan Tuhan lebih dahulu, sesudah itu baru kita diutus. Baru kita diutus. Ya? Nah, Yesus memanggil 12 murid. Yesus memanggil 12 murid. Itu 12 murid ini mengingatkan kita, menunjuk pada 12 roti. 12 roti. Ya, Lukas 9 ini terkena pada meja roti sajian. Ada 12 roti di atas meja. Jadi Yesus memanggil 12 murid, itu menunjuk 12 roti. Nah, 12 roti ini dibagi 2 susun. 12 roti dibagi 2 susun. Masing-masing 6 buah. 6. Jadi 66 buku dalam Alkitab. Itu adalah firman Allah. Ya, jadi 12 murid menunjuk 12 roti. Ya, yang tersusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah roti. Jadi 6 dan 6, 66. Itu adalah 66 buku dalam Alkitab. Itulah firman Allah. Roti kehidupan. Firman Allah sama dengan firman Allah sama dengan roti kehidupan. Roti kehidupan. Jadi Yesus memanggil kita untuk bersekutu dengan pribadinya sebagai roti kehidupan. Memanggil 12 murid dulu, 12 roti, itu roti kehidupan. Sekarang ini jadi Yesus memanggil kita untuk bersekutu dengan pribadinya sebagai roti kehidupan. Sama dengan bersekutu dengan firman Allah. Ini dulu. Oke, dipanggil dulu bersekutu dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Bersekutu dengan firman Allah sama dengan makan firman Allah. Baru bisa diutus, baru bisa kerja. Makan dulu baru bisa kerja. Kalau enggak makan kerja, pingsan. Ya. Jadi ini, bersekutu dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Bersekutu dengan firman Allah, makan firman Allah. Prosesnya, bagaimana makan firman Allah? Kalau makan nasi ya diambil nasi, dimasukkan mulut, dimakan. Sampai di lambung, dicerna, dan seterusnya. Kalau makan firman bagaimana? Mendengar firman. Nah, ini prosesnya mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh sampai mengerti. Oh gitu. Sampai mengerti firman Allah. Sesudah itu bukan cuma sampai mengerti, itu pengetahuan. Matematika sampai ngerti. Tapi kalau firman sampai percaya, yakin pada firman Allah. Percaya, yakin pada firman Allah. Sehingga firman Allah menjadi iman di dalam hati. Percaya, yakin pada firman Allah. Sehingga firman Allah menjadi iman dalam hati. Kemudian praktek firman Allah. Kemudian mempraktekkan firman Allah. Sama dengan taat dengar-dengaran pada firman Allah. Nah itulah. Jadi Tuhan panggil kita lebih dulu. Dulu memanggil 12 murid. Sekarang memanggil kita. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan pribadinya. Sebagai roti kehidupan. Untuk bisa bersekutu dengan firman Allah. Untuk bisa makan firman Allah. Prosesnya mendengar, ngerti, percaya, yakin pada firman menjadi iman dalam hati. Dan mempraktekkan firman Allah. Sama dengan taat dengar-dengaran pada firman Allah. Ini bersekutu dengan Yesus. Roti kehidupan. Ini dipanggil untuk bersekutu. Jangan jauh. Manusia berbuat dosa, dia jauh dari Tuhan. Bersembunyi dari Tuhan. Dipanggil untuk bersekutu dengan pribadi Yesus sebagai roti kehidupan. Untuk makan firman. Nah, semoga kita bisa mengerti. Taat sampai praktek firman Allah. Taat dengar-dengaran pada firman Allah. 1 Petrus pasal 1. Kalau taat dengar-dengaran. Praktek firman. 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena kamu telah menyucikan dirimu kepada ketaatan kepada kebenaran. Saudara, telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran firman Allah. Jadi kalau kita taat dengar-dengar pada firman, maka kita menyucikan diri. Kita hidup suci. Saudara, taat dengar-dengaran pada firman, makan firman Allah, taat dengar-dengaran pada firman Allah.
sama dengan hidup dalam kesucian. Kalau hidup dalam kesucian, lanjutkan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saling mengasihi. Ya? Jadi ini, kalau kita taat pada firman, makan firman, bersekutu dengan Yesus roti kehidupan, makan firman, taat dengar-dengar pada firman, maka kita bisa hidup dalam kesucian dan kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kasih yang tulus ikhlas. Saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus ikhlas. Nah, ini sesudah taat, hidup suci, saling baru bisa diutus oleh Tuhan. Baru bisa dipakai dalam pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7. Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Taat dengar-dengar pada firman. Suci. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ah, ini kehidupan yang merasa dipakai Tuhan, padahal tidak. Sebab tidak makan, tidak taat. Lalu Tuhan bilang 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini saudara. Jadi kehidupan yang taat dengar-dengaran sama dengan hidup suci diutus oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan surga. Taat dengar-dengaran, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga, melainkan dia yang melakukan, yang taat dengar-dengar. Jadi, ulangi, jadi kehidupan yang taat dengar-dengaran, sama dengan hidup suci, saja diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, untuk memberitakan kerajaan surga, sampai dia sendiri masuk surga. Untuk memberitakan kerajaan surga, sampai dia sendiri masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Ini pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Pelayanan yang berkenan. Taat dengar-dengaran. Taat dulu, makan firman dulu, taat dulu, hidup suci, baru melayani Tuhan. Itu berkenan. Baru memberitakan kerajaan surga melayani. Sampai dia sendiri masuk kerajaan surga yang kekal. Bisa mengerti? Ya? Nah, tapi tadi ada orang berkata, kami bernubuat, kami mengusir setan, kami mengadakan mujizat, hanyalah engkau. Nah, sebaliknya, sehebat apapun pelayanan kita di mata manusia. Mungkin manusia bilang, luar biasa, dahsyat, hebat. Sehebat apapun pelayanan kita di hadapan manusia. Tetapi tanpa taat dengar-dengaran pada firman Allah. Tanpa kesucian. Tanpa ketaatan. Tanpa taat dengar-dengaran pada firman Allah, tanpa kesucian, adalah pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak diakui oleh Tuhan. Ditolak dan diusir oleh Tuhan. Pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak diakui oleh Tuhan. Ditolak dan diusir oleh Tuhan. Sehingga berarti menuju kebinasaan. Diusir menuju kebinasaan selama-lamanya. Neraka. Nah ini mari. Itu sebabnya Tuhan panggil dulu gitu. Baru diutus. Panggil untuk apa? Bersekutu dulu dengan Yesus. Kalau jarak jauh bagaimana melayani? Bersekutu dengan firman. Makan firman dulu. Hidup suci, saling mengasihi dulu. Baru bisa melayani Tuhan. Dan itu baru bisa memberitakan kerajaan surga. Sampai dia sendiri masuk kerajaan surga. Tapi sehebat apapun pelayanan kita di mata manusia. Tetapi tanpa taat dengar-dengaran, tanpa kesucian, tanpa kasih, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak berkenan. Ditolak dan diusir
oleh Tuhan, tidak diakui oleh Tuhan. Aku tidak mengenal, ditolak dan diusir ke dalam kebinasaan selama-lamanya di neraka. Nah, mari kaum muda remaja dimanapun berada, ya, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa sudah terpisah dari Tuhan, terpisah semua, jauh dari Tuhan. Nah, sekarang dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu dengan pribadi Tuhan sebagai roti kehidupan. Ayo, kita banyak mendengar firman sampai taat dengar. Nah, ini sesudah taat, hidup suci, saling mengasihi, baru bisa diutus oleh Tuhan. Amin. Baru bisa diutus, dipakai oleh Tuhan, memberitakan kerajaan surga tadi, sampai dia sendiri masuk kerajaan surga, tidak ditolak oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti malam hari ini. Nah, kembali ke Lukas 9 tadi, jangan takut dalam pengutusan Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Nah, tenaga, memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit, dan ia mengutus mereka. Nah, dikasih tenaga dulu dan kuasa baru diutus. Jadi dalam pengutusan Tuhan memberikan dua hal kepada kita lewat firman. Dalam pengutusan Tuhan memberikan dua hal kepada kita lewat firman Allah. Yaitu yang pertama tenaga, diberi tenaga. Nah, tadi kesaksian tuh, kalau enggak punya tenaga lemas bagaimana? Saya berapa kali berkhotbah, tahu-tahu lemas bluk, jatuh. Beberapa kali kalau kepanasan saya tidak kuat, jadi berkhotbah tahu-tahu hilang. Sebentar lagi dikasih air gula, sudah seger lagi, khotbah lagi sampai malam bisa. Itu hilang tenaga. Nah, butuh tenaga kita. Tenaga itu harus diberi tenaga. Jadi tenaga itu sama dengan kekuatan, tenaga, kekuatan dan kemampuan. Tenaga itu kekuatan dan kemampuan. Kekuatan dulu. Jadi ini Tuhan memberikan dua hal lewat firman Allah dalam pengutusan, atau kalau kita diutus oleh Tuhan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tuhan memberikan dua hal kepada kita. Nomor satu tenaga, itu kekuatan dan kemampuan. Kekuatan dulu, kekuatan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Dari firman Allah ini semua. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Ini kekuatan. Tuhan beri kekuatan. Kalau mau melayani Tuhan, diutus melayani Tuhan dalam bidang apa saja, Tuhan kasih kekuatan, tenaga. Itu kekuatan. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah. Nah, harta ini itu di ayat 4. Cahaya Injil kemuliaan. Firman pengajaran, firman Allah. Firman Allah. Tetapi harta ini firman Allah, firman pengajaran yang benar, kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, ini kekuatan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Maut pun tidak bisa mengalahkan kita. Ya, kami dihempaskan tapi tidak binasa. Binasa itu maut. Tidak bisa mengganggu kita. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini sehebat apapun manusia di dunia hanya seperti bejana tanah liat. Sehebat apapun manusia di dunia ini, kaum muda di dunia hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Kebentur prak. Rapuh, hancur dan binasa. Rapuh, hancur dan binasa. Sehebat apapun. Istilah sehebat ini pandai, kaya, kedudukan tinggi, apa saja, favorit mungkin, terkenal dan lain. Sehebat apapun manusia di dunia, kaum muda di dunia, hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, tidak tahan menghadapi apapun, rapuh. Mulai kecewa itu rapuh, hancur dan binasa selama-lamanya. Nah, diisi apa saja. Sehebat apapun tuh diisi apa saja.
kepandaian, kekayaan, tidak bisa. Saja. Jadi bejana tanah liat harus diisi dengan harta surga, firman Allah. Harus diisi dengan harta surga, firman Allah. Sama dengan taat dengar-dengaran pada firman Allah. Harus. Ya, jadi bejana tanah liat harus saja diisi saja dengan harta surga, firman Allah. Taat dengar-dengaran, sama dengan taat dengar-dengaran pada firman Allah, supaya kita mendapat kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Sehingga tahan uji kita, tahan banting. Tahan uji, tahan banting. Saja. Tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi pencobaan, tekanan, halangan, rintangan. Saja. Nah ini tahan uji, tahan banting. Yaitu tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi pencobaan, tantangan, rintangan, tekanan-tekanan. Sehingga kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tidak gugur di tengah jalan. Ini butuh kekuatan. Makanya Tuhan kasih dulu kekuatan. Dia makan dulu. Kasih kekuatan. Makan firman. Kasih kekuatan. Tenaga. Kekuatan. Supaya tidak berhenti di tengah jalan. Ya banyak kali umpama disuruh. Pelayanannya disuruh mikul beras. Ya, sampai 1 kilometer sana bawa ke sana. Nah, baru 100 meter sudah capek. Udah putus asa. Taruh. Berhenti. Nah itu. Banyak kaum muda pertama, melayani, tahu-tahu, habis. Kan enggak punya kekuatan. Dia cuma mengandalkan saya pintar, saya pandai, saya kaya, saya ini. Enggak bisa. Harus diisi firman. Amin. Harus taat pada firman. Harus suci. Baru bisa. Ada kekuatan melimpah-limpah. Saat dibanting, diapakan, tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Nah, semoga kita mengerti. Saja, ayo sungguh-sungguh. Saja, sungguh-sungguh. Kemudian tenaga itu selain kekuatan, tenaga itu kemampuan. Tenaga itu kemampuan. Tenaga sama dengan kekuatan. Tadi sudah makan firman kuat. Mendapat kekuatan, taat dengar-dengar pada firman, dapat kekuatan melimpah dari Tuhan, tahan banting, tahan uji. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Kemudian kemampuan. Nah, tenaga itu kemampuan. Tenaga, kemampuan. Ini nomor 1. Kita diberi tenaga, AB. A kekuatan, tenaga. B kemampuan. Efesus 4. Surat Efesus Fatsal yang keempat. Ini kemampuan. Kemampuan. Efesus Fatsal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, kemudian ayat yang ke-7 dan ayat 12. Nah, bacanya begitu. 11, 7 dan 12. 11 dulu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ini jabatan pelayanan. Ditambah ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Yang benar karunia-karunia Roh Kudus. Masing-masing telah dianugerahkan karunia-karunia Roh Kudus menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi ini diberikan oleh Tuhan jabatan dan karunia kepada siapa itu? Ayat 12. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Diberikan kepada orang kudus yang taat dengar-dengaran. Tadi itu kudus. Saling mengasihi kudus. Jadi, jika kita taat dengar-dengaran pada firman Allah, sehingga kita hidup dalam kesucian, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Maka kita diperlengkapi saja dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus.
Jabatan pelayanan tadi ada gembala, rasul, nabi, guru, penginjil. Tapi juga ada pemain musik. Itu jabatan pelayanan, penyanyi, pembersih gereja, kolektor. Semua apa? Terima tamu, tim besuk, tim doa. Nah, itu jabatan pelayanan. Itu saja. Tempat kita di dalam tubuh Kristus itu jabatan pelayanan. Ada tangan, ada kaki, semua itu jabatan pelayanan. Tempat kita di dalam tubuh Kristus. Kemudian juga diberi karunia-karunia khusus. Nah ini. Sudah tahu tempatnya? Diberi karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus sama dengan kemampuan ajaib. Nah ini kemampuan. Tenaga itu kemampuan. Kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan sesuai jabatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan pada kita. Ada jabatan, tapi ada kemampuan. Nah, coba ada jabatan guru misalnya, di sekolah, tapi tidak bisa ngajar. Tidak ngerti apa-apa, tidak bisa ngajar, tidak ada kemampuan, tidak bisa. Ini sama dengan melayani Tuhan, melayani kerajaan surga. Ada jabatan kita, gembala. Nah, tahu-tahu tidak khotbah, tidak bisa kasih makan. Berarti tidak ada karunia-nya, tidak ada kemampuannya, tidak ada sia-sia. Sia-sia, punya jabatan tapi tidak bisa melakukan tugasnya kan tidak punya kemampuan. Mengerti ya? Nah itu diberi kemampuan. Saudara, mahasiswa apa? Mungkin ya, mahasiswa kedokteran, mahasiswa ini, mahasiswa itu. Hebat. Tapi tidak bisa apa-apa, tidak ada kemampuannya, percuma. Tidak ada gunanya. Nah, diberi kemampuan. Kemampuan ajaib justru. Dari Roh Kudus. Kemampuan ajaib lebih dari ijazah, lebih dari semua. Kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan jabatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini lewat taat pada firman. Kita disucikan langsung diberi perlengkapan. Jabatan karunia. Karunia itu kemampuan ajaib. Sehingga kita dipakai. Ada jabatannya, ada karunianya. Sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tadi ayat 12. Kita dipakai dalam pelayanan ayat 12 tadi. Kita dipakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk kerajaan surga yang kekal. Tubuh itu istri, suami itu kepala, Yesus kepala. Itu mempelai pria. Tubuh itu mempelai wanita. Surga, tubuh yang sempurna. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan yang baru. Untuk masuk kerajaan surga yang kekal. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini, jangan takut kalau mau dipakai Tuhan, diutus. Asal taat dengar-dengaran pada firman. Hidup suci Tuhan perlengkapi. Dengan tenaga, nomor satu. Tenaga itu artinya kekuatan. Kasih kekuatan ekstra. Dibanting. Mestinya tanah liat tidak usah dibanting, dibenturkan. Prek, sudah. Hancur, putus asa sudah. Wah kecewa aku. Putus asa, malas aku sudah melayani. Tidak kuat. Tapi kalau ada kekuatan firman, kekuatan dari Tuhan. Mau dibanting di apapun. Tetap kuat. Tetap setia berkobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak berhenti di tengah jalan. Itu kekuatan. Supaya lanjut. Bensinnya terus. Mau ke Surabaya. Cuma diisi 2 liter. Kuk. Tidak kuat. Sampai di tengah jalan sudah mogok. Mogok. Tidak kuat. Beri kekuatan. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang baru. Melayani terus. Amin. Kaum muda. Ada pencobaan. Ada halangan rintangan terus. Pakai kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan yang melimpah. Kita tahan uji, kita tetap setia berkobar. Kalau kekuatan sendiri tidak kuat, tidak kuat. Kekuatan Tuhan. Maut pun tidak bisa menghalangi kita. Amin. Maut pun. Tenaga selain kekuatan, tenaga itu kemampuan. Bisa melakukan. Kemampuan. Itulah karunia Roh Kudus. Kalau kita taat pada firman hidup suci, diberi jabatan, diberi karunia, kemampuan. Kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Mempelai wanita. Baik. Kemudian yang kedua, kuasa.
Jadi diberi 2 hal tadi. Dalam pengutusan Tuhan memberikan 2 hal kepada kita. 1 tenaga, itulah kekuatan dan kemampuan. Yang kedua kuasa. Nah, jika kita taat dengar-dengaran pada firman Allah, maka kita mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, yaitu AB juga kuasa Tuhan. Contohnya seperti Petrus dan kawan-kawan. Semalam-malaman tidak menangkap ikan. Ya, di laut yang dalam, waktunya paling tepat, malam hari tidak menangkap ikan. Siang-siang Tuhan datang, Yesus datang. Di pinggir pantai, tempatnya tidak tepat, waktunya kurang tepat juga. Lalu Tuhan perintahkan, tebarkan jala. Nah, ini firman. Nah, taat dengar-dengar, tebarkan jala. Tidak ada ikan menjadi banyak ikan. Kuasa. Ya. Nah, kalau taat mengalami kuasa Tuhan. Yaitu tadi kembali ke Lukas 9, kuasa kesembuhan. Ya, di ayat yang ke-1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Nanti ini B, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kuasa kesembuhan, menyembuhkan penyakit. Nah, itulah taat dengar-dengaran pada firman. Kita mengalami kuasa Tuhan, yaitu kuasa kesembuhan. Mujizat jasmani. Kuasa kesembuhan. Mujizat jasmani. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi mungkin kita sudah tidak bisa ini. Hancurin tidak bisa. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Sampai masalah yang mustahil. Ini mujizat secara jasmani. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Sampai yang mustahil pun. Semua masalah sampai yang mustahil diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Amin. Oleh kuasa Tuhan. Selesai. Ayo kamu udah banyak masalah-masalah yang mustahil. Ya, kalau mungkin kita menghadapi ekonomi orang tua ini, mustahil saya begini, mustahil saya begini. Di Alkitab banyak. Musa anak budak bisa jadi raja. Daud cuma menggembalakan kambing domba 2-3 ekor bisa jadi raja. Musa jadi anak raja, anak budak jadi anak. Tidak ada yang mustahil begitu. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ya, masalah-masalah diselesaikan. Dari tidak ada menjadi ada. Tadi Petrus dan kawan, dari tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara hidup kita. Tidak ada apa-apa menjadi ada apa. Untuk memelihara hidup kita. Nah, ayo suatu. Tidak ada mungkin, kalau lihat orang tua, maaf saya tidak menghina. Suatu orang tua, ya memang dari Tuhan kita mendapat orang tua. Suatu, ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ya silakan. Yang penting kita tidak mengandalkan miskin kayanya. Kita mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Suatu, ya. Saya sudah cerita terus. Kalau lihat keluarga dulu, jauh dari sekolah. SMP harus ke kota. Paling lulus SD katanya tetangga-tetangga. Paling lulus SD itu. Tidak bisa sekolahkan anaknya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi itu justru ya yang mempunyai orang tua mungkin dalam kekurangan, tidak kaya. Ayo membuktikan bahwa saya hidup dari kuasa Tuhan. Amin. Justru tepat sudah. Saudara hidup dari kuasa Tuhan. Buktikan. Yang orang tua kaya dan jangan bergantung. Buktikan juga bahwa saya hidup bukan dari kekayaan orang tua. Saya hidup dari kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan. Sama-sama lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Taat dengar hidup suci. Ada kuasa kesembuhan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, semua masalah diselesaikan. Semua masalah sampai yang mustahil diselesaikan. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Ya, sanggup memelihara hidup kita secara ajaib. Secara ajaib. Yang hancur jadi baik. Ya, yang hancur jadi baik. Demikian. Kalau taat dengar-dengaran pada firman. Hidup suci. Saling mengasihi. Itu sudah ada kuasa Tuhan. Kuasa kesembuhan itu mujizat jasmani. Kemudian B. Tadi Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga kuasa kepada untuk menguasai setan-setan. Mengalahkan setan-setan. B. Kuasa untuk menguasai setan-setan. Mengalahkan setan-setan.
Kuasa untuk menguasai setan, mengalahkan setan-setan. Sama dengan kuasa keubahan hidup. Kuasa keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Setan dikalahkan, kita berubah. Kalau setan tidak dikalahkan, kita seperti setan terus. Tapi kalau setan dikalahkan, kita berubah menjadi seperti Yesus. Amin. Nah, itulah. Jadi ini kuasa untuk menguasai setan-setan, kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Sama dengan kuasa keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kuasa pembaharuan boleh. Kuasa keubahan hidup sama dengan kuasa pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini kalau kita taat dengar-dengar pada firman, kita mengalami kuasa untuk menguasai setan, mengalahkan setan. Kita berubah hidup. Coba di 2 Korintus 4 tadi, hidup Yesus ya, itu berubah. Hidup Yesus masuk dalam kita. Hidupnya setan keluar dari kita. Hidupnya daging, hidupnya setan keluar dari kita. Hidupnya Yesus masuk, itu berubah. Amin. Hidupnya Yesus nyata dalam hidup kita. Itu ada di 2 Korintus 4 tadi. Ayat selanjutnya 2 Korintus pasal yang ke-4. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Nah, kalau bejana tanah liat diisi dengan firman, harta surga, kita taat dengar-dengaran pada firman, ada kuasa keubahan hidup. Hidupnya setan, hidupnya Wijaya yang dulu itu hidup daging, pergi. Hidupnya Yesus masuk. Hidupnya setan, hidupnya Wijaya yang dulu, pergi. Hidupnya Yesus masuk. Itu keubahan hidup. Amin. Hidupnya Yesus menjadi nyata. Kalau kita mau taat dengar-dengaran pada firman. Mari ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Ini keubahan hidup. Pembaruan. Dari manusia daging, manusia setan. Menjadi manusia rohani seperti Yesus. Hidup daging Wijaya, hidup setan pergi. Hidup Yesus masuk, nyata. Nah, dengar firman lagi, taat dengar. Hidup setan, hidup daging Wijaya pergi. Hidup Yesus masuk. Hidup sampai bisa sama seperti Yesus. Amin. Sama seperti itu. Begitu. Ini kuasa dari Tuhan. Mujizat terbesar. Mujizat keubahan hidup. Mujizat terbesar. Mulai dari apa? Apa buktinya bahwa hidup setan itu sudah pergi. Hidup daging pergi. Hidup Yesus yang masuk. Pembaruan, awal pembaruan mulai dari setan itu bapak apa sih? Setan bapak apa? Pendusta. Mulai tidak boleh ada dusta. Nah, ini mujizat terbesar. Kalau saya dan kaum muda di mana muda sudah tidak berdusta lagi. Ini mujizat terbesar. Setan sudah dikuasai, setan sudah dikalahkan. Amin. Bapak pendusta sudah dikalahkan. Awal pembaruan. Setan itu bapak pendusta. Jadi kalau awal pembaruan kita, setan tidak menguasai kita lagi, daging tidak menguasai kita, tidak berdusta. Berkata benar dan baik. Berkata benar. Jujur. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Benar, katakan benar. Tidak benar, katakan tidak. Memang resiko. Kalau mau katakan ya, tidak. Waduh, dipaksa. Untuk mengatakan kalau ya, dipaksa untuk mengatakan ya tidak ya, dipaksa. Ya, nanti saudara akan mengalami saat-saat mungkin rapat, saat-saat ini kalau yang rapat itu tidak benar, kita dipaksa, dimarah-marahi, dipaksa sampai mau mengakui yang tidak benar. Tapi harus berani. Kalau benar-benar, tidak benar. Biar diapakan. Dibentak-bentak. Tetap benar-benar. Tidak benar. Ya, tidak. Jujur. Nah, semoga kita. Orang jujur menjadi rumah doa. Kalau kita jujur menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Itu orang jujur
menjadi rumah doa. Doanya dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 8. Nah, senang kita jadi rumah doa. Tempat berdoa menyembah Tuhan. Ayo, saat kita disudutkan karena mempertahankan kebenaran. Suatu kita disudutkan, dimusuhi, dikucilkan, dibuang. Kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Itu rumah doa. Dan kita merasakan kebahagiaan surga. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, jadi ini orang jujur itu rumah doa. Doanya dijawab Tuhan. Rumah doa. Ayo kaum muda. Kalau kita bisa jujur. Apapun yang kita hadapi. Kalau tidak bisa lagi maju, tidak bisa mundur, kiri kanan tidak bisa. Rumah doa. Kita hanya berdoa dan menyembah Tuhan. Saat-saat kita dikucilkan karena kebenaran, kita disiksa karena kebenaran, kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan dan kita akan merasakan kebahagiaan surga. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Dan kalau kita jujur, lidah tidak salah, jujur, berkata benar. Berkata benar dan baik. Jadi baik itu menjadi berkat. Nah itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Saudara, nasib perjalanan hidup kita, masa depan kita. Di surat Yakobus itu kapal besar tapi dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Begitu hidup kita ini hanya dikemudikan oleh lidah. Mau ke masa depan yang hancur, ke neraka, atau ke masa depan yang baik sampai ke surga, ditentukan oleh kemudi yang kecil, lidah. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu, dusta. Jadi kalau kita jujur saja, kita akan melihat hari-hari yang baik. Semua menjadi baik. Semua berhasil dan indah pada waktunya. Semua menjadi baik. Semua berhasil dan indah pada waktu. Ditentukan lidah yang jujur baik. Berdoa, banyak berdoa menyembah Tuhan. Bukan ngomong yang tidak karu-karuan yang sia-sia. Banyak berdoa menyembah Tuhan. Tuhan jawab semua. Semua jadi baik. Semua menjadi baik. Masa depan menjadi baik. Masa depan menjadi berhasil dan indah pada waktu. Baik kita hamba Tuhan sepenuh. Baik sidang jemaat kaum muda. Semua sama. Ditentukan oleh lidah. Ditentukan oleh lidah. Ditentukan. Kalau masih dusta. Kalau saya kok sulit sekali hidup ini. Hamba Tuhan kok sulit sekali melayani Tuhan. Dari dulu bertahun kok sulit, kok tidak baik rasanya. Tambah tidak baik. Periksa lidahnya. Periksa lidah. Kalau lidahnya masih ular. Masih ada dusta, tidak benar, nyimpan suatu. Tidak mungkin baik. Tapi kalau sudah jujur rumah doa. Semua jadi baik. Masa depan jadi baik. Masa depan berhasil dan indah pada waktu. Sampai satu waktu lidah tidak salah dalam perkataan. Kita sempurna sama mulia seperti itu. Yakobus 3 ayat 2. Beberapa ayat lagi. Yakobus 3 ayat 2. Ayo. Kalau masih gagal dan lain-lain. Karena lidah ini. Lidah ini. Kalau sudah dusta tidak mungkin jadi rumah doa. Tidak mungkin menyembah Tuhan. Tidak mungkin berdoa. Tidak mungkin. Tapi kalau sudah jujur. Berkata benar baik. Jujur. Wah kita banyak menyembah Tuhan. Rumah doa. Kita banyak berdoa. Semua jadi baik. Ayo kalau tidak baik. Hancur. Gagal. Periksa lidah malam ini. Nomor 1. Terus diubahkan. Sampai Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Seluruh hidupnya sempurna. Jika Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan menjadi sempurna. Sama mulia seperti. Yaitu lidah tidak salah dalam perkataan. Hanya menyeru haleluya. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali
di awan permai. Satu ayat lagi, Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Hanya berseru, haleluya, tidak ada lagi kamu begini, tidak ada. Haleluya, haleluya. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita masuk kerajaan surga bersama dengan Dia. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Ya. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita menyambut kedatangan Yesus dengan suara haleluya dari 4 penjuru bumi. Haleluya, haleluya. Kita bersama Dia selamanya. Masuk kerajaan surga selama-lamanya. Ayo, semoga kita mengerti. Malam ini Tuhan mau panggil kita makan firman. Tuhan akan utus kita. Tuhan pakai kita semua. Saudara mau? Saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan. Dan Tuhan berikan 2 hal kepada kita. Kekuatan, saudara. Nomor 1, tenaga, kekuatan, dan kemampuan dari Tuhan. Tidak akan hancur kita. Tidak akan terhalang, tidak akan berhenti di tengah jalan. Tahan uji, tahan banting. Kekuatan dari firman. Kemampuan ajaib. Karunia Roh Kudus kita bisa melayani. Dipakai dalam pembangunan. Dan juga diberi kuasa. Kuasa mujizat. Kuasa kesembuhan. Mujizat jasmani. Ayo. Apa yang kita alami secara jasmani, ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Tapi juga ada kuasa keubahan hidup. Mujizat rohani terbesar. Mengubahkan kita sampai menjadi orang jujur. Menang atas setan. Jujur. Semua baik. Masa depan berhasil indah. Kalau mulut ini jujur. Sampai sempurna. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Semoga kita bisa mengerti malam. Ayo, tak terbatas kuasa Tuhan. Berdoa kepada Dia. Apa yang sedang kita hadapi, Tuhan akan tolong kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Ada kuasa Tuhan di tengah kita. Kekuatan Tuhan apa yang kita butuhkan malam ini, saudara. 49, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika semangat, sungguh-sungguh, ketika ku berdoa, mujizat itu dengan jika ke depan tidak bisa, ke belakang, di kiri kanan tidak bisa, tidak berdaya. Masa depan tidak tahu, mungkin hancur, sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika sekali lagi, di saat ku tutup mata, tundukkan kepala dimanapun kau muda berada. Saya memberi kesempatan malam ini, kesempatan yang terbaik bagi yang merasa tidak berdaya. Tanah liat yang hancur lebur, jasmani hancur, rohani hancur, tidak ada harapan. Mau berdoa, mau datang pada Tuhan Sang Pencipta, datanglah ke depan, tapi jangan ikut-ikut. Di sini di WR4 Surabaya juga, di Suprapto Medan, jangan malu. Yang butuh siapapun juga. Di mana-mana, di depan laptop, komputer semua, ada kesempatan kau muda, ada kesempatan. Oh, haleluya. Apapun keadaanmu malam ini, yang lain boleh duduk berlutut, terserah di tempat masing-masing. Tuhan tahu. Ketika ku berdoa, haleluya, haleluya. Tuhan dengar seruan doa kaum muda remaja kita semua. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, haleluya. Dimanapun kami berada, dalam negeri, luar negeri, sama kuasa-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu sama kuasa-Mu sama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawaka, 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 ya lawaka. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi di mana-mana. Oh, haleluya. Mujizat rohani, mujizat jasmani terjadi. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jamaah semua Tuhan, jamaah semua. Tidak ada yang terkecuali dimanapun, di luar negeri, jamaah semua. Di dalam negeri, di Medan, Surabaya, dimanapun. Haleluya. Di Bali, dimanapun Tuhan, jamaah semua. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa.
Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Sampai Kau datang kembali kami bersamamu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur Tuhan. Ampuni kalau kami mengandalkan sesuatu dari dunia sehingga kami kecewa, sehingga kami bangga dengan sesuatu. Tapi malam ini kami mengandalkan kuasa-Mu Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada dimanapun saudara berada. Ayo, dua tangan Tuhan diulurkan, tangan kuasanya yang tidak berubah. Tangan berlubang paku diulurkan. Siapa yang mau menyambut, angkatlah dua tangan ke atas. Pegang saya Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja mulai malam ini Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Pegang kami semua dengan tangan kekuatan-Mu, tangan kuasa-Mu. Tidak ada yang gugur Tuhan. Semua tertolong oleh Tuhan. Semua diubahkan sampai sempurna seperti Engkau. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Gembalakan kaum muda semua Tuhan. Dimanapun berada saat ini. Di sini WN4 Surabaya, di Medan, di dalam negeri, luar negeri, semuanya Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan selalu mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan jamaan tangan kuasa-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, membimbing hidup benar, hidup suci sampai sempurna, mengangkat kemerosotan bidang jasmani rohani, sampai mengangkat di awan yang permai. Terima kasih, syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur, kaum muda sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan dimanapun kami berada. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, kaum muda, untuk digembalakan, dibawa masuk dalam pembangunan tubuh, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan kaum muda, Engkau yang tahu. Dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang oleh sekolah, kuliah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan, oleh penyakit dan lain-lain Tuhan, oleh keluarga, dan kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Syukur kepada-Mu Tuhan. Hormat mulia bagi nama-Mu. Terima kasih, Engkau berkemurahan. Demikian Tuhan yang sudah bekerja, Engkau berkati dengan berkat-berkat dari surga. Buka jalan semua. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Kelulusan. Tolong semua Tuhan. Mujizat terjadi. Lulus dengan baik. Naik kelas dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Yang mencari sekolah baru. Tingkat Tuhan. Playgroup, TK, SD, SMP, SMU, fakultas, S1, S2, S3. Tuhan buka jalan. Semua mujizat terjadi Tuhan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Demikian Tuhan berikan pergaulan yang baik, masa depan yang berhasil, indah, perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan kaum muda semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong mereka semua. Terima kasih. Pakai kaum muda semua, kami semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami teringat orang tua kami masing-masing Tuhan. Dimanapun berada, kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Tuhan selamatkan, Tuhan pakai mereka juga. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami juga belum bisa balas apa-apa. Pakai mereka dalam pengajaran yang benar. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, tolong. Terima kasih banyak
doa, seru doa kami. Kami percaya Engkau tahu keadaan kami. Mujizat terjadi malam ini, Engkau tolong semua. Yang sakit juga Engkau jamah semuanya. Kami mohon kemurahan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban ini adalah untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Ya, di Medan. Ya, pada tanggal 21, 22, 23 April yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Mari tetap tadi 49. Sama Tuhan semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu kekuatan. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji Tuhan. Besok pagi di sini kebaktian umum jam 7:15. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Kemudian Selasa doa penyembahan juga di Medan jam 7:15 Minggu ya. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Selasa doa penyembahan jam 5:15. Kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15. Dan Sabtu kaum muda remaja semacam ini 5:15. Ajaklah kaum muda datang pada Tuhan. Kemudian di Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Besok jam 6:45 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Senin kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Dan Rabu kebaktian doa penyembahan 5:30 sore. Dan Sabtu kaum muda remaja 5:15. Ajaklah teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Juga kalau ada teman-teman di Jakarta, setiap Sabtu pagi jam 9 pagi itu kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci Jalan Patra Kuningan 14 nomor 4 di Jakarta. Baik, Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun tanggal 17 sampai 24 April. Disti Sinta Pasa Ardian, Disti 17 April kemarin. Selamat ulang tahun. Maria Kartika Wulan 21 April. Musa Kurnia Setiawan 23 April. Jocelyn Kristi Eliadi Surabaya 20 April. Musa Palma Surabaya 23 April. Dan lain-lain yang tidak disebut nama. Selamat ulang tahun, Tuhan
memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Segala pengorbanan kaum muda remaja Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan pakai kami semua, Tuhan berkati semua. Dan latihan kur kaum muda, Tuhan memberkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman kami yang lain dimanapun berada, tetap Engkau jaga, lindungi, sertai berkati semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan besok pagi bisa datang pada Tuhan.